Di pinggiran Kyoto ada sebuah ryokan tua bernama Shiranami Inn, yang dikenal dengan arsitekturnya yang klasik, tetapi jarang sekali tamu mau menginap di sana. Alasannya, ada satu kamar yang selalu kosong, kamar nomor 666. Konon siapapun yang tidur di kamar itu akan mendengar suara langkah kaki di tengah malam meski koridor sedang kosong. Bahkan beberapa tamu mengaku melihat bayangan hitam di cermin kamar mandi. Suatu malam musim gugur, seorang mahasiswa bernama Takashi datang ke ryokan itu. Ia adalah penulis blog horor dan sengaja memesan kamar 666 untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos. Pemilik ryokan nenek tua bernama Obasan Harumi menatap Takashi dengan wajah serius. Takashi hanya tersenyum. Begitu masuk kamar itu tampak biasa saja. Namun ada satu benda yang aneh. Cermin besar berbingkai kayu tua posisinya menghadap langsung ke futon. Menjelang malam, Takashi menulis catatan di laptopnya. Tepat pukul 11.59 lampu kamar bergetar pelan seolah terkena angin padahal jendela tertutup rapat. Suara detak jam menggema dan Takashi merasakan getaran aneh di udara. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, ia menatap cermin besar itu merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Pukul 12.00 suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Takashi mengira itu ulah staf ryokan, tapi saat ia membuka pintu koridor gelap dan kosong, ketika ia kembali ke futon, ia menyadari sesuatu. Cermin di depannya kini memantulkan bayangan dirinya, tapi bayangan itu tersenyum sementara ia tidak. Degup jantungnya semakin cepat. Ia mencoba menenangkan diri dengan merekam video, tetapi kameranya hanya menampilkan gambar gelap penuh gangguan. Tiba-tiba futon bergetar seperti ada seseorang yang merangkak di bawahnya. Takashi menahan napas, merasakan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Takashi memberanikan diri menatap cermin lebih lama. Bayangan dirinya di sana mulai bergerak sendiri, seolah berusaha keluar dari cermin. Bayangan itu berbisik pelan, suara samar seperti berasal dari dasar sumur. Gantikan aku, biarkan aku keluar. Tiba-tiba ruangan menjadi dingin menusuk. Kabut tipis muncul dari sudut kamar dan aroma bunga krisan tercium. Aroma yang di Jepang sering diasosiasikan dengan kematian. Takashi lari ke pintu tapi gagangnya terasa panas seperti besi yang baru ditempa. Saat ia menoleh, wanita berkimono itu kini berada di depannya. Suara lirik keluar dari bibirnya. "Kau tahu kenapa kamar ini terkutuk?" Dalam sekejap Takashi melihat kilas balik. Bertahun-tahun lalu seorang tamu wanita dibunuh di kamar ini oleh kekasihnya sendiri. Mayatnya disembunyikan di bawah lantai dan arwahnya terjebak di cermin menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya. Takashi dengan nekat memukul cermin menggunakan kursi kayu membuat retakan membentang seperti pintu menuju lorong gelap. Retakan itu terbuka mengungkapkan tangan pucat yang mencengkeram lengannya dengan kekuatan tak manusiawi. Ia berteriak menarik diri sekuat tenaga dari genggaman itu, lalu meraih tasnya dan berlari menuju koridor. Anehnya setiap lorong yang ia lewati selalu membawanya kembali ke depan kamar 666. Pintu kamar terbuka sendiri memperlihatkan futon yang kini kosong, seakan menunggu dirinya kembali. Pagi tiba, Obasan Harumi mengetuk pintu kamar 666, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia masuk kamar itu rapi, futon tersusun dan cermin kembali utuh tanpa retakan. Namun saat ia menatap cermin, wajah Takashi terlihat di sana, menatap dari sisi lain dengan mata penuh ketakutan seolah terperangkap selamanya. Hari itu ryokan kembali sepi. Kamar 66 tetap terkunci menunggu tamu berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menginap di dalamnya. Suasana di sekitar semakin berat seolah rahasia kelam menyelimuti tempat itu. Obasan Harumi merasakan getaran aneh saat ia melangkah keluar dari kamar 66. Seolah suatu kekuatan tak terlihat menariknya kembali.